Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya terbit, saya bersiap memulai perjalanan panjang menuju sekolah tempat saya mengabdi, SD Negeri Sawaja, di tepian Sungai Tapin, Kalimantan Selatan. Nama saya Ahmad Syahminan, seorang guru sekolah dasar di pelosok yang setiap hari menempuh perjalanan lebih dari 60 kilometer demi menyalakan semangat belajar anak-anak di tepian sungai. Bagi saya, setiap langkah di pagi hari adalah bentuk cinta. Cinta kepada profesi, kepada anak-anak, dan kepada negeri ini. Setiap pagi, saya mulai menempuh perjalanan sejauh 60 kilometer menuju sekolah. Perjalanan diawali dengan melewati jalan aspal kecil sejauh 30 kilometer dengan waktu tempuh selama 1 jam. Jalannya sempit, namun cukup untuk 2 kendaraan yang berpapasan. Setelah menempuh perjalanan aspal, saya melanjutkan perjalanan di jalur beton sejauh 26 km dengan waktu tempuh 1 jam. Jalan ini sempit, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Saya harus melaju perlahan, memilih sisi mana yang bisa dilewati. Di sepanjang jalan ini, banyak retakan dan lubang besar. Saat musim hujan, genangan air menutup seluruh permukaan jalan. Kadang airnya begitu dalam hingga motor harus dijalankan dengan sangat hati-hati agar tidak mogok di tengah jalan. Setelah melewati jalan beton yang rusak, saya melanjutkan perjalanan di jalur tanah dan batu sejauh 2 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Jalan ini terbuka di tepian sungai. Saat musim hujan, jalan tanah seluruh permukaannya berubah menjadi lumpur tebal. Genangan air sering menutup seluruh jalan tanah. Motor harus saya jalankan perlahan, mencari pijakan yang masih keras. Perjalanan menuju sekolah saya belum berakhir. Dari ujung jalan tanah, saya harus menyeberangi sungai Tapin yang lebar dan berarus deras. Dengan perahu klotok bermesin tempel, saya menempuh jarak sekitar 2 km dengan waktu perjalanan sekitar 15 menit. Saat perahu besar melintas dari arah berlawanan, gelombang tinggi sering kali menggoyang perahu kecil yang saya tumpangi. Jika kita perhatikan lebih dekat, sungai yang indah ini menyimpan luka. Masih ada sampah plastik dan organik yang berserakan, hanyut terbawa arus karena kurangnya kesadaran lingkungan. Pemandangan ini yang selalu mengusik pikiran saya di sepanjang perjalanan. Bagaimana teknologi bisa membantu mereka menjaga lingkungan ini? SD Negeri Sawaja terletak di lingkungan nelayan dan pemburu galam. Di sini, perhatian orang tua terhadap pendidikan formal masih rendah. Namun, tahun ini sebuah keajaiban hadir. Sekolah kami menerima papan interaktif digital dan jaringan internet Starlink secara serentak. Fasilitas ini baru saja tiba tahun ini. Ibarat oase di padang gurun, Starlink dan smartboard ini adalah pintu gerbang. Sebagai guru, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk segera menghidupkan alat ini melalui pembelajaran yang bermakna, khususnya untuk kelas 6. Saya memulai dengan pertanyaan pemantik. Saya jelaskan coding sebagai bahasa perintah dan AI adalah otak buatan. Meskipun mereka baru pertama kali mendengar istilah ini, binar mata penuh angin tahu itu mulai menyala. Setelah itu, Bapak ingin bertanya,
Apakah menurut kalian komputer itu bisa membedakan yang mana contoh benda plastik dan sampah plastik dan sampah organik? Apakah bisa komputer membedakan sampah plastik dan sampah organik? Kami berpindah ke ruang komputer. Saya meminta siswa mencari sampah di sekitar sekolah. Ada yang membawa botol bekas, ada yang membawa daun kering, dan juga sampah plastik ataupun organik yang lain yang telah diambil anak-anak dari sekitar lingkungan. Nah, oke, sudah. Sekarang komputernya sudah kita suruh memahami yang mana sampah plastik, yang mana sampah organik. Sekarang kita coba model, artinya tren model. Kita suruhnya membedakan yang mana sampah organik, yang mana sampah plastik. Kita tunggu dulu. Nah, dia namanya training, artinya dia memahami, dia membedakan. Nah, dia sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan, benarkah komputer ini sudah berhasil membedakan yang mana sampah plastik, yang mana sampah organik. Apa minta satu orang berdiri, siapa yang mau mencoba? Ya, boleh. Rasid, berdiri, Rasid. Berdiri. Ya, berdiri ke depan laptop sini. Nah, arahkan sampahnya. Oh, ini. Nah, ya, dia lihat. Nah, dia akan memahami bahwa ini rating ini. Ini garis grafiknya. Dia memahami sampah plastik 100% katanya. Benar atau tidak? Benar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Siapa lagi yang mau coba? Siapa lagi? Iya, Bu. Momen ini sangat emosional. Anak-anak yang biasanya hanya melihat sungai, kini melihat bagaimana data diproses secara real time melalui internet Starlink. Mereka takjub melihat komputer bisa secerdas itu membedakan jenis sampah. Langkah selanjutnya adalah memberi aksi melalui coding di aplikasi Stretch. Satu persatu, ke-13 siswa maju. Mereka menyusun algoritma agar karakter di layar bisa menangkap sampah. Nah, pertama-tama kita ingin mengarahkan atau menyuruh komputer untuk bisa membuang sampah. Ya, ambil, tarik ke sana. Masukkan ke yang hijau. Iya, betul. Oke, sudah. Sekarang belum begituan. Sekarang ubah yang itu awalnya kan sheet itu 2, ubah menjadi 180. 100 dulu. Ya, sudah, mantap. Duduk, silakan Duan, mantap. Terjadi diskusi hebat saat program tidak jalan. Inilah inti dari berpikir komputasi. Mereka belajar memecahkan masalah. Jadi mereka yang kecil kini tidak lagi takut menyentuh layar digital yang mahal ini. Mereka telah menjadi pencipta, bukan sekadar pengguna. Ya, di sini adalah wadahnya nih. Nah, kita klik ke sini. Jauhnya maka dia akan mulai bergerak. Ini arah wadahnya kita arah ke sini. Nah, 1 dia bertambah. Nah, ini kan tadi sudah ini bertambah terus ketika benar bertambah dia. Nah, skornya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedawi. Saya guru kelas dari kelas 5. Saya sangat terkesan melihat pembelajaran yang dilakukan oleh saudara Bapak Sahminan. Ternyata konsep rumit seperti AI dan coding bisa disampaikan dengan begitu sederhana dan menyenangkan bagi siswa kelas 6 ini. Saya melihat siswa yang biasanya pasif jadi sangat aktif saat mencoba smartboard tadi. Inovasi ini benar-benar membuat mata kami bahwa guru di daerah pun bisa membawa teknologi tinggi ke dalam kelas ini. Perjalanan 60 km dan debu jalanan hanyalah kerikil kecil dibanding impian besar siswa SD Nagari Sawaja. Saya bermimpi ilmu ini tidak berhenti di sini. Saya akan terus membagikannya kepada guru-guru lain di pelosok Tapin.